Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ibu mau tanya nih, bagaimana kabar kalian? Ibu harap kabar kalian baik, sehat, dan jangan lupa juga untuk semangat belajar ya, walaupun dari rumah. Oke anak-anak? Baik, Ibu akan memperkenalkan diri Ibu dulu ya. Nama Ibu Yulia Kristina. Ibu mahasiswi PPL dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, terlebih dahulu kita berdoa ya anak-anak. Baik Ibu yang pimpin ya. Mari kita berdoa. Selesai. Oke, pembelajaran kita hari ini yaitu tema 3, subtema 2 tentang pentingnya makanan sehat bagi tubuh. Makanan sehat adalah makanan yang seharusnya mengandung beragam nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Sistem pencernaan adalah proses menerima makanan, mengubahnya menjadi energi dan mengeluarkan sisa proses tersebut. Pada dasarnya, sistem pencernaan makanan di dalam tubuh manusia terjadi di sepanjang saluran. Baik, anak-anak perhatikan gambar ini di video ini ya, anak-anak. Baik, sekarang kita lanjut ke organ pencernaan pada manusia. Saluran pencernaan merupakan bagian dalam tubuh yang menerima makanan dari luar dan mempersiapkan untuk diserap oleh tubuh dengan melalui suatu proses pengunyahan, penelanan, dan pencampuran. Dengan bantuan beberapa zat kimia yang disebut dengan enzim biasanya yang terdapat di beberapa bagian organ pencernaan. Banyak sekali organ-organ pada tubuh untuk melakukan proses pencernaan tersebut. Sebagai contohnya, berikut beberapa organ pencernaan pada manusia beserta penjelasannya. Oke, yang pertama itu adalah organ mulut. Mulut adalah bagian tubuh yang berfungsi sebagai pintu masuk suatu makanan ke dalam tubuh manusia. Pada bagian ini terdapat beberapa alat yang akan membantu dalam proses pencernaan, diantaranya gigi, lidah, serta kelenjar ludah atau air liur. Di dalam rongga mulut ini, makanan akan mengalami proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Oke, anak-anak kalian bisa perhatikan gambar di samping yang dia membuka mulutnya. Nah, di situ tempat makanan masuk ke dalam tubuh kita melalui mulut. Yang kedua adalah organ kerongkongan. Kerongkongan atau dikenal dengan esophagus adalah saluran penghubung antara rongga mulut dengan bagian lambung. Organ ini memiliki fungsi sebagai jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari rongga mulut menuju lambung. Jadi, pada bagian kerongkongan ini hanya menyalurkan makanan ke lambung dan tidak terjadi pencernaan di sana. Otot pada kerongkongan ini ternyata dapat berkontraksi secara bergelombang, sehingga dengan mudah akan mendorong makanan untuk masuk ke dalam lambung. Gerakan yang terjadi pada lambung tersebut dikenal dengan istilah gerak peristaltik. Gerak tersebut terjadi disebabkan karena otot yang memanjang dan melingkari pada dinding kerongkongan juga mengkerut secara bergantian, sehingga gerak peristaltik tersebut merupakan gerakan kembang kempis pada kerongkongan untuk mendorong makanan masuk ke lambung. Nah, perhatikan ya anak-anak gambar di samping tersebut. Yang pakai tanda panah itu disebut dengan kerongkongan. Nah, karena tadi tidak ada terjadinya pencernaan, tapi hanya menyalurkan makanan dari mulut kerongkongan. Usus halus atau dikenal dengan istilah intestinum ini merupakan tempat penyerapan sari makanan dan juga sebagai tempat terjadinya proses pencernaan yang paling panjang.
Perhatikan pada gambar usus halus di bawah pengertian. Nah, itu juga bisa disebut dengan usus 12 jari ya. Baik, kita akan melanjutkan ke lambung ya, atau yang kelima. Lambung, organ lambung atau lebih dikenal dengan istilah ventriculus, merupakan kantong besar yang terletak di sebelah kiri dari rongga perut yang berfungsi sebagai tempat terjadinya sejumlah proses pencernaan. Lambung sendiri terdiri dari 3 bagian, yaitu pada bagian atas atau disebut dengan kardiak, bagian tengah yang membulat disebut pundus, dan pada bagian bawah bernama filorus. Letak kardiak memang berdekatan dengan organ hati dan berhubungan dengan kerongkongan langsung, sedangkan filorus berhubungan langsung dengan usus 12 jari. Baik, perhatikan ya gambarnya di bawah pengertian itu. Nah, itu adalah gambar lambung. Baik, kita akan melanjutkan, yaitu alat pencernaan usus besar atau yang keenam. Makanan yang tidak dicerna oleh organ usus halus maka akan menuju ke usus besar. Pada usus besar ini juga terdapat sebuah bakteri yang bernama Escherichia coli yang akan membantu proses pembusukan yang terjadi di usus besar menjadi feses. Selain berfungsi untuk membantu pembusukan, bakteri ini juga menghasilkan vitamin K, yang mana vitamin tersebut memiliki peran yang penting dalam proses pembekuan darah. Perhatikan gambarnya ya anak-anak. Di samping itu adalah gambar usus besar. Baik, kita akan melanjutkan anus atau yang ketujuh. Anus merupakan tempat pembuangan feses atau sisa makanan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Namun sebelum feses tersebut dibuang, maka akan ditampung terlebih dahulu pada bagian rektum. Otot sphincter yang menyusun rektum ada 2, yaitu otot polos dan juga otot lurik. Jadi proses pembuang air besar defekasi dilakukan dengan sadar, yaitu adanya kontraksi otot dinding pada perut. Kemudian juga diikuti dengan mengendurnya otot sphincter anus dan kontraksi kolon serta rektum. Dengan begitu, feses akan dapat terdorong keluar melalui anus. Quiverian, itulah tadi pembahasan kita tentang sistem pencernaan pada manusia yang lengkap dengan contoh organ-organnya dan penjelasannya secara detail. Setiap makanan yang masuk pasti sangat berdampak pada tubuh kita, terutama untuk makanan yang bergizi. Perhatikan ya gambarnya anak-anak di samping. Nah, baik. Sekarang kita masuk cara memelihara kesehatan organ pencernaan manusia berikut ini. Oke, yang pertama itu mengonsumsi makanan utuh tanpa diproses. Yang kedua, memperbanyak konsumsi serat. Yang ketiga, mengonsumsi lemak sehat. Yang keempat, minum cukup air. Yang kelima, kelola stres. Yang keenam, makan dengan sadar. 7, kunyah makanan. 8, olahraga. 9, meninggalkan kebiasaan yang buruk. Baik, kita akan masuk ke pola lantai. Nah, pola lantai merupakan garis yang dilalui penari pada saat melakukan gerak tari. Pada dasarnya, ada 2 pola garis dasar pada lantai, yaitu garis lurus dan garis lengkung. Garis lurus memberikan kesan sederhana tetapi kuat. Baik, kita akan masuk dalam pengertian. Yang pertama itu pola lantai. Pola lantai vertikal atau lurus. Ciri pola lantai vertikal lurus adalah penari membentuk garis vertikal, yaitu garis lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya. Pola lantai ini banyak digunakan pada tari klasik. Pola lantai lurus memberi kesan sederhana tetapi kuat. 2. Pola lantai diagonal. Pada pola lantai diagonal, penari berbaris membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri.
3. Pola lantai garis melengkung. Pada pola lantai garis melengkung, penari membentuk garis lingkaran, pola lantai lengkung ular, dan pola lantai angka 8. Nah, seperti itu ya anak-anak. Nanti Ibu akan memberikan contohnya yang pola lantai vertikal. Baik, selamat menyaksikan. Mesat ngepung luhur jauh di awan-awan, beber kena jancana, pamantayat karingrang, suku marang luas, ngecil pamatuk mengulur, dapat kegabari hiberna tarik mulu. Sahakan membesar. Pembelajaran kita hari ini, Ibu mohon maaf jika ada yang kurang paham atau tidak mengerti, bisa tanyakan Ibu melalui WA. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Baik, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya anak-anak atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.